Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita belajar kembali. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Silahkan kalian berdoa dahulu sebelum belajar. Tujuan pembelajarannya: anak-anak, hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Coba sekarang kita amati. Pagi ini Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Adaptasi tumbuhan. Apa itu adaptasi? Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang pertama adalah penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan atau habitat. Yang pertama, tumbuhan yang hidup di air, contohnya yaitu teratai. Teratai memiliki daun tipis dan lebar untuk meningkatkan penguapan. Kemudian, batangnya berongga supaya mengapung. Akarnya lebat dan berbentuk serabut. Yang kedua yaitu tumbuhan yang hidup di rawa. Contohnya tanaman bakau. Bagaimana penyesuaiannya? Ya, akarnya dapat menyaring garam dari air. Kemudian memiliki akar napas untuk membantu menyerap udara. Selanjutnya yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kering atau xerofit. Contohnya yaitu kaktus. Kaktus memiliki daun yang berbentuk seperti jarum. Tujuannya yaitu untuk mengurangi penguapan air. Kemudian batangnya menggembung berisi cadangan air. Akarnya panjang dan serabut. Kemudian memiliki lapisan lilin pada daun dan batang. Selanjutnya yaitu tumbuhan yang hidup di dua musim. Contohnya yaitu pohon jati. Pohon jati menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Contoh pohon lainnya yaitu kapuk mauni. Apa tujuannya menggugurkan daunnya? Yaitu untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan sedikit nitrogen. Contohnya yaitu kantong semar dan Venus. Apakah kalian pernah melihatnya? Kantong semar memangsa serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Kemudian, mereka memiliki jebakan untuk menangkap serangga. Tumbuhan juga menyesuaikan untuk melindungi diri. Sebagai contoh yaitu tanaman salak. Tanaman salak memiliki duri. Duri tumbuh di bagian batang, buah, atau daun. Selain salak, contohnya yaitu mawar dan durian. Selanjutnya yaitu ada karet. Mereka melindungi diri dengan getahnya.
Getah adalah cairan lengket untuk melindungi diri. Contohnya selain karet yaitu nangka dan kamboja. Ada juga menggunakan racun, contohnya yaitu kecubung. Selain kecubung, ada tanaman jarak. Kemudian pada pohon bambu menggunakan bulu yang tajam katal. Selain bambu, contohnya ada tebu. Selanjutnya yaitu putri malu. Mereka akan mengatupkan daun ketika disentuh atau mendapatkan rangsangan. Selanjutnya, tugas kalian amati tumbuhan di sekitarmu, catat nama tumbuhan, habitat, dan cara beradaptasi atau melindungi diri pada tabel di bawah ini. Sekarang kita membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silahkan kalian baca di dalam hati. Ya, setelah kalian membaca, coba sekarang lengkapi peta pikiran berikut, yaitu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silahkan kalian tulis di buku kalian, kemudian nanti dikumpulkan. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.